syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, banyak keberkahan pada hari ini dapat hadir bersama-sama di ruangan meeting Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Padang dalam rangka kegiatan penyebaran pemahaman modul 1.4 sebagaimana saya di sini sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 8 Kota Padang. Salawat beri salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kegiatan yang kita laksanakan, harapan-harapan kita dapat terwujud dengan baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu Rima dan Bapak Bangunan B sudah hadir meluangkan waktu dan mereka kegiatan diseminasi ini. Kemudian kepada Ibu Bapak Guru SMK Negeri 5 Padang yang kita banggakan. Izinkan saya di sini melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman untuk budaya positif yang sudah saya peroleh dalam kegiatan calon guru penggerak. Baiklah. Yang pertama mengenai budaya positif. Maksudnya kita dalam SMK Negeri 6 Padang dalam memberikan pendidikan tersebut kepada siswa, kita tidak hanya mengajar saja, tapi yang tugas utama guru adalah mendidik. Nah, bagaimana kita membudayakan budaya-budaya nilai-nilai disiplin positif kepada siswa? Tentu lewat budaya. Budaya itu tentu artinya adalah sudah melekat ke dalam diri anak itu, sehingga dimanapun dia berada nanti dia sudah melaksanakan budaya itu ada dalam dirinya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif dalam sekolah? Tentu lewat kegiatan sehari-hari, program-program sekolah yang kita susun bersama-sama, kita terapkan di sekolah sehingga dari sana siswa terbiasa sehingga menjadi pelaku yang menetap. Itulah yang disebut dengan budaya. Jadi di sini budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah atau kelas yang berpihak pada murid yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita bicara budaya, kita tidak bisa memberikannya di hari itu langsung jadi di hari itu. Memang butuh kesabaran kita dan komitmen kita dalam melaksanakannya sehingga dia menjadi kebiasaan. Itulah yang disebut dengan budaya. Nah, pada hari ini kita akan sharing dengan Ibu Bapak semua tentang materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian kemudian 16, kemudian kebutuhan dasar manusia dalam dunia normalitas, kemudian 5 posisi kontrol guru atau orang tua, dan terakhir penerapan segitiga restitusi. Ada beberapa hal sebenarnya dari kesemua materi itu sudah kita laksanakan dalam keseharian ya Ibu Bapak ya. Tapi bagaimana kita mengulang kembali, merefleksi apakah yang kita laksanakan selama ini di sekolah dalam menerapkan budaya positif ini sudah benar ya. Maka dari sini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita sharing kembali, melihat kembali, merefleksi kembali kegiatan-kegiatan atau program yang sudah kita buat itu apakah sudah benar mencapai tujuan atau perlu kita perbaiki untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang pertama sekali di kurikulum Merdeka itu adalah berpusat pada peserta didik, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan baik ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler itu semuanya berpusat pada peserta didik, berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah untuk kebutuhan dari peserta didik. Nah, apa tujuan dari membangun budaya positif? Yang pertama yaitu menumbuhkan karakter yang baik dan motivasi intrinsik murid, ya. Jadi motivasinya itu dari dalamnya itu. Kemudian mampu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri.
kemudian mencintai lingkungan kelas dan sekolah dengan hal-hal yang positif, kemudian murid memiliki etika, sopan santun dan berakhlak mulia, kemudian guru dan murid mampu menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten. Guru penggerak itu diberi istilah keyakinan kelas. Artinya antara guru dan siswa sudah sama-sama mensepakati menjadi sebuah keyakinan untuk dijalankan. Nah, sehingga pembelajaran kita jadi aman karena siswanya sudah yakin kalau itu dia akan laksanakan. Makanya kontrak belajar itu sudah disepakati antara guru dengan siswa. Ada perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Kira-kira menurut Ibu Bapak keyakinan dengan peraturan sama atau tidak? Di mana letak perbedaan keyakinan dengan peraturan? Ini ya Bu, kalau menurut saya perbedaan antara keyakinan dan peraturan itu, kalau misalnya keyakinan itu adalah hal yang kita yakini, sedangkan peraturan itu yang sudah ditetapkan dan kita jalankan. Bukan berarti kita tidak meyakini peraturan yang ada, tetapi kita juga harus mematuhi dan meyakini peraturan yang telah dibuat. Makanya kalau menurut saya selainnya ada perbedaan, keyakinan dan peraturan ini saling berjalan seiringan. Mungkin hanya itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Cut ya sudah memberikan pendapatnya. Jadi di sini memang benar ya. Kalau keyakinan itu peraturan yang kita buat itu udah kita MOU-kan dengan siswa kita. Memang dia itu sudah sadar. Karena kita tadi menerapkan budaya positif itu kan dari motivasi intrinsik siswanya. Jadi dia tahu kalau itu harus saya laksanakan. Bagaimana? Sesuai, sepakat, Anda semua, nah seperti itu. Jadi dia sudah yakin dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau peraturan itu boleh jadi tidak ada diikutkan siswa dalam membuat peraturan tersebut. Berarti dia sudah fit mengikuti perjalanannya peraturan itu saja. Tidak kita libatkan mereka dalam membuatkan peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas sudah kita sepakati, karena pembelajaran itu harus timbal balik, ada proses guru ke siswa, siswa ke guru, agar interaksi kita dengan siswa lebih baik lagi, maka kita melaksanakan keyakinan kelas itu lebih baik. Jadi sepakati bersama-sama oleh seluruh warga dalam kelas tersebut. Nah, itu untuk dari hal keyakinan kelas tadi itu. Nah, sekarang kita kembali kepada budaya positif. Bagaimana kita bisa, apakah kita bisa merubah siswa untuk mengikuti apa yang kita inginkan sesuai keinginan kita? Nah, karena kita buat sebuah permainan ya, mungkin boleh Ibu Bapak berteman sepasang-sepasang berdua-dua. Mungkin yang sisi sebelah kiri, ya sebelah kiri melihat tangannya. Andaikan di tangan Ibu Bapak ini ada sesuatu yang Ibu miliki dan harus Ibu pertahankan, ini harus milik saya, tidak boleh lepas, gitu ya. Ini adalah hidup dan matinya saya misalnya, anggap ini sangat penting dan ini tidak boleh lepas. Apapun juga bujukan orang, tangan kepala ini tidak bisa Ibu lepas, Ibu nggak mau melepasnya. Apakah dikasih duit 1 miliar atau bagaimana, mau dicubit, mau diapakan, Ibu tetap tidak mau membuka kepala tangan ini, karena begitu pentingnya ini bagi Ibu dan tidak boleh lepas begitu. Nah, itu kita bayangkan seperti itu. Nah, teman di sebelahnya usaha mungkin merayu atau bahkan memukul juga boleh, dicuil-cuil, diapa-apakan. Bagaimana Ibu mempertahankan kepala tangan itu? Mungkin boleh kita simulasikan dan kita lakukan permainan ini sebentar berpasang-pasangan Ibu Bapak. Langsung aja ini. Apa Bapak Ibu yang mencoba membuka, apakah ada yang terlepas atau memang tidak bisa lepas? Ya? Ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Nah, baik. Jadi dari situ artinya bagaimana? Ada yang berpendapat kenapa kok bisa dibuka, kenapa kok tidak bisa dibuka? Ada nggak yang bisa berpendapat? Ya, silakan. Izin Bu. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari pertanyaan Ibu tadi kan, kenapa kepala tangan bisa ada yang bisa dibuka, ada yang tidak? Itu tergantung keyakinan kita pribadi. Ketika keyakinan kita kuat dan kita tuh berkonsentrasi dan yakin bahwa yang milik kita itu harus dipertahankan gitu. Pasti bagaimanapun orang ingin membolehkan jiwa kita atau ingin mengambil apa yang milik kita, itu tidak akan bisa.
Dan bagi tangannya terbuka, mungkin keyakinannya itu masih belum kuat, ya, masih goyah. Oke, terima kasih atas sarannya, atas pendapatnya. Kita tepuk tangan dulu sebentar Bu Bapak. Ya. Baik, jadi benar ya yang dibilang tadi bahwasanya ketika kita yakin kalau itu harus kita pertahankan, nah kita harus mempertahankannya walaupun apapun tantangannya, kan begitu. Nah begitu juga dengan anak didik kita tidak bisa serta-merta mengajak mereka mengikuti apa yang kita mau, begitu. Jangan kita paksa, begitu ya. Jadi bagaimana kita usahanya sebagai seorang guru agar membujuk mereka, bagaimana usaha kita agar mereka itu mau merubah. Kalau misalnya yang dia pertahankan itu adalah sesuatu yang negatif, bagaimana usaha kita? Kalau yang dipertahankan itu yang sudah yang positif, ya itu alhamdulillah, itu sudah bagus gitu ya. Nah sekarang andaikan yang dipertahankannya itu bukan yang positif, bagaimana usaha kita ke depannya untuk agar mereka itu bisa berubah? Karena kita di sini sebagai seorang guru itu, nah ini dia, ya. Apa itu sebagai seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara? Ya, nilai-nilai kebajikan universal yaitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekolah itu tempat bercocok tanam dan persemaian bibit tanaman. Kesadaran akan penerapan disiplin positif masih motivasi ekstrintik, masih di luar, ya kan? Oh karena takut peraturan. Oh nanti saya kena denda, oh saya nanti nilainya rendah kalau saya melanggar peraturan. Berarti kan masih dari pengaruh luar. Siswa-siswa kita mengikuti peraturan-peraturan itu masih satu arah, begitu ya. Masih menganut reward dan punishment karena ada yang rajin. Oh nanti saya akan mau dipuji ibu ini. Oh nanti saya akan dapat hadiah. Makanya dia mengikuti peraturan rajin. Bagi anak yang sudah kena punishment nanti bisa-bisa dia jadi anti dengan seorang guru karena sering dihukum, kan begitu ya. Jadi masih motivasinya masih dari luar, ekstrinsik. Nah komunikasi kita masih satu arah, artinya kita masih memberikan, kita mengajar itu anak-anak kita nanti tidak boleh begini ya, Anda nanti kalau telat akan ibu ini gini-gini. Dari guru saja informasi itu, padahal siswanya mendongkol ya. Siswanya entah bagaimana pendapatnya, tidak ada kesempatan diberikan oleh guru. Nah itu perubahan paradigma yang kita pahami bersama-sama pada saat sekarang ini, bahwasanya pembelajaran kita di kurikulum Merdeka Mengajar ini harus paradigmanya dua arah. Kita komunikasikan dengan siswa seperti apa yang diinginkan oleh siswa di dalam kelas kita untuk penerapan kedisiplinan di kelas. Misalnya untuk di kelas dulu, belum lagi skopnya untuk sekolah. Sekarang kita skop kecil di kelas, Bapak Ibu mengajar saja dulu. Seperti apa? Jadi artinya ketika kita di awal tahun ajaran atau di awal semester, jangan langsung materi. Kita berikanlah dulu ke siswa itu pendekatan. Kita sebagai seorang guru, kita juga pahami siswanya, bagaimana agar sekolah kita aman, kelas kita ini aman, anak-anak itu semua. Apa kira-kira peraturan yang akan kita buat sehingga sekolah pelajaran ibu ini berlangsung dengan kondusif, ya, pelajaran kita kondusif, tidak ribut, tidak bermakna lah begitu bagi siswa kita. Nah itu yang akan kita komunikasikan dengan dua arah. Lalu posisi kontrol guru masih menghukum. Nah, bagaimanapun sedikit salah guru, siswa langsung kena hukuman. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Saya berbagi pencerahan bagi ibu bapak semua untuk menjadi seorang guru ke depannya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Kita lihat lagi makna disiplin dalam belajar. Bahwasanya disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Artinya di sini ketika kita melaksanakan kedisiplinan, bagaimana di dalam mindset kepala kita ataupun siswa kita itu adalah dalam harga bentuk penghargaan, bukan karena sebuah reward, bukan karena sebuah kepatuhan saja gitu ya. Tapi konsepnya adalah penghargaan. Kita menghargai diri kita sendiri, kemudian kita juga menghargai orang yang kita temui. Kita di kelas itu telat.
kita hargai siswa kita juga minta maaf ke siswa. Mohon maaf ibu yang nak, tadi ibu telat beberapa menit karena ini itu. Ibu akan berusaha untuk pertemuan berikutnya tidak telat lagi. Jadi dengan cara begitu kita dengan sendirinya sudah memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kita menghargai dia. Jangan peraturan itu hanya untuk siswa saja, sedangkan guru itu bebas. Oh, yang salah itu nggak pernah guru, kan begitu. Padahal di sini guru itu adalah pelayan siswa. Ya, kita harus bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada siswa sehingga kebutuhan siswa untuk pembelajaran itu terpenuhi. Kita harus meningkatkan terus inteligensi, kreativitas, inovasi dalam memberikan pembelajaran ke siswa sehingga siswa yang 36 dalam satu kelas itu terpenuhi kebutuhannya. Ya, mereka kan berbeda-beda karakteristiknya. Bagaimana kita memenuhi kebutuhannya? Ada anak yang pintar, ada yang menengah, ada yang rendah. Apakah sama saja kita memberikan perlakuan? Tentu tidak. Ya, itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu. Disiplin positif, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi artinya di sini ketika kita disiplin, bagaimana itu bukan hanya karena patuh saja, tapi memang kita memiliki harga nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini dia kenapa kita perlu menerapkan disiplin positif di sebuah kelas, kemudian di sebuah kelas yang pertama di sebuah sekolah ya. Yang pertama untuk menjadikan menjadi orang yang mereka inginkan, artinya mencapai cita-cita. Untuk mencapai cita-cita siswa tentu dia harus menerapkan disiplin. Lalu menanamkan motivasi intrinsik pada murid, artinya memang bagaimana dia itu memang sadar sendiri begitu. Bukan karena takut kita hukum mereka itu melaksanakan itu begitu. Tapi bagaimana pembelajaran yang kita ajarkan kepada siswa itu memang dia merasa butuh. Memang ini kebutuhan saya begitu. Sehingga dia mau mengikuti apa yang kita sarankan kepada dia. Nah, kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya kalau mengajar misalnya ketika siswa itu kita berikan hasil ulangan dia ya, ada hasil ulangannya itu kita berikan, lalu kita panggil yang nilainya rendah. Apa maksud dari angka itu? Ini Bu, saya belum tuntas ini. Maksudnya itu artinya apakah dia sudah menghargai dirinya sendiri untuk dinilai? Ya, artinya dia kan membiarkan dirinya dinilai rendah oleh guru, iya kan? Nah, berarti dia belum menghargai diri sendiri. Bagaimana kita jangan dengan hukuman kamu nilai rendah harus kamu buat ini pasti tugas siapa kabrok. Dia tidak paham nilai rendah ini maksudnya hanya angka saja. Jangan dia berpikir itu hanya sebuah angka, tapi bagaimana dia menghargai angka itu sebagai nilai dirinya. Kan begitu ya, nilai dirinya. Bagaimana orang menghargai dia dengan angka segitu, bagaimana perasaannya. Nah, kita ajak dia berkomunikasi, bagaimana perasaan Anda setelah menerima nilai seperti ini. Ya Bu, saya sedih. Nah, kalau begitu apa usaha Anda? Kita komunikasikan dengan anak-anak itu bagaimana sehingga dia itu mau merubahnya berikutnya sendiri. Jadi ini bukan nilai untuk ibu, tapi nilai untuk dirimu. Artinya kamu membiarkan orang menilai kamu tidak pandai, kan begitu ya? Enak nggak? Tentu kamu pengen ya kalau orang itu menilai kamu itu bisa. Nah, pasti ada usaha untuk itu. Jadi bagaimana kita menanamkan motivasi intrinsik kepada siswa sehingga dia menghargai dirinya sendiri dan tujuan cita-citanya tercapai. Ini ya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, yang pertama kita menginginkan, ini sudah menjadi tujuan pendidikan nasional, yaitu setiap anak Indonesia itu memiliki nilai karakter profil pelajar Pancasila.
Apa itu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila? Yaitu adalah 6 dimensi ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini dari setiap mata pelajaran yang kita berikan, dari setiap ekstrakurikuler, dari setiap co-kurikuler yang kita ajarkan, itu pastilah menuju kepada bagaimana lahirnya nilai-nilai karakter yang 6 dimensi ini dalam diri siswa. Kita lihat lagi ini, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu dia, ya. Ada yang bernalar kritis, misalnya dalam pembelajaran kita ajak siswa berdiskusi dari beberapa narasumber yang ada, buku-buku sumber yang ada, lalu kita minta pendapatnya, membedakan, mengevaluasi atau bagaimana menganalisis, maka dia sudah bernalar kritis. Kemudian bisa kreatif, ya, seperti di produktif dikasihkan satu menu dasar, dia bisa kreatif menciptakan menu baru. Begitu juga untuk busana, kita kasih dia itu pola umum untuk sebuah pakaian, maka dia bisa kreatif menciptakan ide baru. Nah, kebinekaan global, ketika mereka itu berdiskusi dengan temannya, ada temannya yang berbeda suku, bangsa, agama, itu bagaimana kita saling bertoleransi, menghilangkan sikap intoleransi. Ya, tidak ada saling ejek-mengejek. Bagaimana kita membiasakan kalau kita misalnya membentuk siswa dalam kelompok, biasakanlah kelompok itu membentuknya dalam bentuk yang heterogen, ya, sehingga dia terbiasa. Jangan yang berteman dia karena itu temannya itu dari satu kelompok. Jangan. Kalau kita membuatkan dalam bentuk kelompok, ya kita acak saja. Bagaimana kita hari ini kelompoknya ini, besok lain lagi, sehingga dia satu kelas itu memang betul-betul tidak ada perbedaan. Mereka itu jadi memiliki kebinekaan global ini dengan baik, ya, toleransinya baik. Kemudian saling bergotong royong. Nah, inilah makanya dalam kurikulum Merdeka ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada proyek-proyek yang kita berikan kepada siswa. Ketika dia menyelesaikan proyek ini, mereka saling bergotong royong untuk menyukseskan proyek tersebut. Begitu juga untuk pelajaran project based learning, ya. Ketika kita menggunakan model pembelajaran project based learning, mereka berkelompok, maka mensukseskan kelompoknya tersebut tentu ada gotong royong, kerjasama dari siswa kita. Makanya ini disebut bagaimana kita melahirkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut di kelas, dari bagaimana kita proses atau membentuk proses pembelajaran itu sendiri. Begitu juga untuk mandiri dan yang lainnya. Nah, ini dia, kita kembali kepada KHD menurut Ki Hajar Dewantara mengenai teori motivasi. Tadi kita mengharapkan motivasi itu kan dari diri sendiri, bukan takut karena hukuman atau akan mengharapkan reward, gitu ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itulah artinya, ya. Tadi kita sudah bahas keyakinan kelas. Artinya kesepakatan atau peraturan, dia kita sebut akhirnya itu, ya. Peraturan kelas itu kita ganti namanya dengan keyakinan kelas. Artinya dia yang udah memerintah diri sendiri. Dia yang mengusulkan apa peraturan lagi yang kita terapkan anak-anak. Tidak boleh terlambat, Bu. Dia yang menginginkan. Nah, kemudian tidak boleh meribut, Bu. Ketika belajar tidak boleh makan, Bu. Minum boleh. Dia yang menciptakan. Memang kita mengajak mereka untuk menciptakan peraturan itu dari mereka. Jangan begitu masuk, ini kota belajar dan tanda tangani. Ada peraturan-peraturan di dalamnya. Sehingga akan-akan mereka itu diperintah. Berarti mereka bukanlah menjadi manusia yang merdeka. Ya. Nah, kalau yang merdeka itu artinya dia itu cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Sama seperti kita yang sudah dewasa, kita sudah punya schedule, jam segini saya ini, jam segini saya ini. Kita punya schedule, kita perintah diri kita sendiri, ya. Nah, itu yang kita harapkan. Bagaimana anak-anak ini menjadi manajer buat dirinya sendiri. Dia bisa, untuk menjadi sukses tentu dia harus bisa manajer dirinya sendiri, perintah dirinya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara.
Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Biasa kalau dari eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu begitu. Dari rasa tidak nyaman, maka itu berarti motivasinya dari eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan ke eksternal, maka mereka patuh. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, nilai saya akan bagus. Itu juga itu. Tapi kita bagaimana menanamkan konsep kepada siswa, bukan nilainya yang utama, tapi proses pemahaman dari pembelajaran itu yang utama. Kalau nilai tapi dari hasil dia nyontek teman itu kan sama saja. Tapi memang dia paham sehingga soal yang kita buat tidak lagi berupa hafalan, tapi berupa analisis. Ya, lebih berpikir kritis, lebih hot, high order thinking, ya, tidak low lagi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal. Jadi di sini tujuan dari disiplin positif adalah untuk melahirkan motivasi internal dalam diri siswa untuk menghargai diri sendiri sehingga dia bisa menerapkan disiplin positif. Misalnya hal sederhana saja, antri, budaya antri, itu kan disiplin positif. Apa yang Anda rasakan? Kamu bisa merasakan tidak malu ketika kamu nyerobot antrian? Iya, tapi dia tidak menghargai diri sendiri. Nah, begitu juga untuk hal-hal lainnya dari segi keterlambatan, tidak membuat tugas, meribut. Bagaimana dia bisa menghargai diri sendiri sebelum dia menghargai orang lain? Nah, ini. Jadi, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, dari sini mungkin ada juga Pak yang bisa memberikan pendapat apa maksud dari tiga kalimat ini oleh penghargaan. Ya, kita biasa melaksanakan disiplin tersebut karena penghargaan. Kalau ada kalimat penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang berpendapat tentang hal ini? Kenapa dikatakan penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik? Kita lanjut. Artinya, ya, kalau kita hanya mau melaksanakan tersebut karena penghargaan, artinya kalau udah dapat penghargaan kan sudah puas, ya. Lalu kita artinya kita tidak menghargai kualitas itu lagi, gitu. Oh, memang sudah saya yang ini yang nomor satu di sini. Padahal kalau dibandingkan dengan yang lain mungkin masih yang kesekian, tapi untuk satu komunitas di dalam kelas itu saja mungkin memang dia yang nomor satu ketika itu. Ketika diajak ke komunitas yang lain tidak lagi nomor satu, sehingga dia karena gara-gara ada penghargaan dia tidak termotivasi lagi untuk meningkatkan kualitasnya. Ya, nah kemudian juga tidak kreatif lagi untuk membuat hal-hal baru karena kan dia sudah mendapatkan penghargaan. Makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking. Tidak ada ranking lagi di rapor. Rankingnya tidak ada di rapor, ya. Ketika kita akan menerima rapor tidak ada juara 1, 2, 3. Karena yang dinilai adalah proses lalu lahirnya nilai profil pelajar Pancasila pada diri siswa tersebut. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kita sering, ini hal-hal beberapa contoh yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya di sekolah ya atau di kelas ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini pernah nggak Bapak Ibu yang memberikan hukuman ini kepada anak-anak kita? Disuruh dia mencatat di buku isi 40 sampai 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, jadi di sini apakah ini merupakan hukuman atau merupakan konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
belum? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Tugas teman itu harus ada, tapi dia coret-coret, konsekuensinya ya harus dia ganti. Nah, ini berarti konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ini ketinggalan kalimat tidaknya ya. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Itu ya, kata tidaknya mungkin karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya. Jadi karena ada kata tidak mengenakan sepatu hitam, berarti peraturannya ada harus menggunakan sepatu hitam. Maka itu dia mendapatkan hukuman. Nah, inilah beberapa yang sering kita lakukan dalam keseharian kita di sekolah, memberikan hukuman kepada siswa kita. Nah, sekarang mari kita berefleksi kembali, apakah hukuman ini memberikan perubahan kepada siswa? Apakah besoknya tidak ada lagi siswa kita yang terlambat setelah kita hukum hari ini? Ternyata tidak, Bu Bapak. 0, sekian persen mungkin yang memang sudah tumbuh kesadaran dalam dirinya, dia tidak lagi terlambat besoknya. Tetapi masih juga banyak terjadi siswa yang terlambat meskipun sudah kita hukum. Artinya karena hukuman itu adalah motivasi eksternal, yang kita harapkan motivasi internal. Nah, bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal? Mari kita lihat lagi selanjutnya. Ini jawabannya tadi ya Ibu Bapak. Ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Karena tidak ada peraturan itu dibuat. Sudah konsekuensinya dengan guru kalau terlambat berarti lari 10 menit lari keliling lapangan basket 2 kali. Nah, ini dia. Kenapa kita beri nama keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau menggunakan helm itu peraturan atau keyakinan? Peraturan, karena itu terkait keselamatan, iya kan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah? Kenapa kita punya peraturan? Tidak boleh terlambat. Kita kembali lagi diskusikan ke siswa, tujuan dari dia ke sekolah ini untuk apa? Dia tujuannya ke sekolah untuk belajar. Makanya ketika anak telat, lebih baik kita ajak dia berdiskusi tujuannya itu untuk apa ke sekolah. Kalau kamu sudah telat, diminta lagi oleh guru bekerja tambahan di depan sehingga sudah tinggal pelajarannya 2 jam pelajaran. Apa yang dia dapat? Bagaimana kita bisa mengajak dia merasakan kerugian itu ada untuk dirinya? Dia merasa rugi sendiri, begitu. Maka muncullah motivasi intrinsik dalam dirinya. Memang tidak mudah ya untuk mengajak anak diskusi seperti ini, tetapi kita usahakan ini ya. Jangan kita memberikan hukuman tanpa ada komunikasi bahwa dia paham hukuman itu untuk apa, gitu ya. Jangan hanya sekedar hukuman, tapi kedepannya kita cari waktu untuk mengajak anak itu berdiskusi. Nah, itulah nanti yang disebut dengan penerapan segitiga restitusi. Nanti kita lihat. Kalian masih belum fit rasanya membuat kontrak belajar dengan kelas, sekarang kita ganti. Sempatkanlah waktu Ibu Bapak setengah jam mengambil jam pembelajaran itu untuk mempraktekkan menyusun keyakinan kelas di mata pelajarannya masing-masing. Nah, ini ada kuis ini Ibu Bapak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu, ini ada beberapa
huruf yang dikosongkan, kira-kira ada ibu bapak yang bisa menyambungkannya menjadi sebuah kata. Yang nomor 1, boleh nomor 2, nomor 3, 4, 5. Ada HP di akhirnya. Apa? Bertahan hidup. Benar ibu bapak? Kita simpan dulu, nanti kita cek di slide berikutnya. Yang kedua ada KISYN, ada lagi kosong. Dua apa? Kasih sayang dan rasa di kita lanjut dulu nomor 3. Nomor 3 apa itu ibu bapak? Boleh nomor 3 dulu atau nomor 4 dulu atau nomor 5 yang sudah dapat. Nomor 4 ada 2 huruf ini, K, lalu 2 kosong baru E. Penguasaan. Kita skip dulu. Yang pertama tadi bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa, apa belum tahu di belakangnya lagi. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan. Ya, yang kelima kesenangan. Oke, kita cek. Berarti dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, tidak bisa kita pungkiri. Setiap manusia pasti memiliki, kalau misalnya dia kejepit, ada di suatu tempat gunung sendirian, pasti dia punya naluri bagaimana dia bisa bertahan hidup. Mau daun dimakan, iya kan? Karena kita punya naluri, saya harus bertahan hidup agar bisa kembali ke rumah, kan begitu. Nah, mau teriak-teriak kita tolong ketika kita ada mendapat ancaman, itu kita teriak-teriak kita tolong. Itu adalah salah satu langkah kita untuk bertahan di hidup. Nah, kemudian yang kedua, kita masih membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kenapa ini kita tampilkan? Karena yang kita ajarkan adalah manusia. Murid kita adalah seorang manusia. Bagaimana kita setiap hari salah sedikit karena kita dukung, salah sedikit karena kita hukum. Lama-lama dia kita hukum katanya. Ya nah. Tentu bagaimana kita mengajak anak-anak itu untuk mau mengikuti apa yang kita tuntut dari memberikan kasih sayang dan kita menghargai pendapat dia, rasa terima. Makanya tadi ketika kita membuatkan sebuah keyakinan kelas, dari mereka dulu muncul. Kita tinggal menetapkan, mereka yang sepakati kok. Oh kamu lagi yang melanggar, udah kamu sepakati kok kamu langgar. Ini terasa sama dia, begitu kebutuhan, jadi sebuah kebutuhan jadinya. Nah, lalu penguasaan. Perlu untuk bertahan hidup tadi, tentu kita perlu penguasaan. Ya, dia juga perlu penguasaan. Kemudian kebebasan, butuh pilihan. Ya, jadi kita tidak boleh mendiktator siswa. Berikan dia pilihan. Ketika seorang anak yang berinteligensi tinggi, lalu ada anak yang berinteligensi rendah, kita berikan soal tes yang sama. Apakah itu sudah benar? Itu tidak, ya tidak. Makanya kita itu berikan kebebasan. Tidak sanggup dia kita paksa juga dengan soal yang seperti itu. Tentu kita beri, kamu seperti apa lagi? Kita tanyakan. Makanya kita komunikasi dua arah. Jangan kita saja sibuk memikirkan ini soal untuk anak saya, ini langkah saya mengajar nanti seperti ini, tanpa memikirkan keadaan siswa kita. Makanya untuk menjadi seorang guru perlu mengenal terlebih dahulu karakteristik peserta didik. Nah itu dia. Kemudian bagaimanapun juga kita pasti
pasti sebagai seorang manusia sangat senang dengan kesenangan, butuh rasa senang. Makanya gerakan sekolah menyenangkan itu yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Bagaimana seorang siswa ketika berada di sekolah merasa aman, merasa nyaman, merasa senang, tidak dibullying, tidak merasa dihukum, tidak merasa terancam jiwanya. Begitu ketemu guru dari jauh saja sudah takut. Nah itu bukan guru kita namanya lagi, berarti adalah si penakut. Iya kan? Kita menjadi si penakut bagi siswa. Nampak sih jilbab dari jauh deh, siswa tuh anak itu udah takut dengan kita. Itu kan alangkah sedihnya kita jadi guru yang seperti itu begitu. Nah, jadi bagaimana kita mengajak siswa itu belajar tapi dia nyaman, dia enak belajar dengan kita, ya. Kemudian senang. Artinya intinya ke situ lagi, bagaimana kreativitas kita sebagai seorang guru, jangan mengejar materi itu dalam belajar. Ingat mendidik, tugas utama guru itu mendidik. Zaman sekarang mau mengejar materi tidak perlu guru, iya kan? Di Google banyak. Kita suruh nanti kamu hafal ini, nanti kamu rangkum ini, nggak perlu guru, iya kan? Kalau mau mengejar materi pengetahuan ke siswa nggak perlu guru. Dia dengar sendiri di YouTube video ini dia dapat pengetahuan. Kalau pengetahuan ya, kalau pengetahuan tidak 100% butuh guru siswa kita. Keterampilan mungkin dia butuh guru, pendamping, ya. Nah, yang sangat dibutuhkan 100% oleh siswa itu ya ini tadi, sikap kita dalam mendidik, ya. Yang tidak diberikan, tidak bisa diganti oleh dunia IT itu adalah sikap mendidik seorang guru. Jadi kalau kita menjadi seorang guru tapi gaya kita seperti sebuah alat, memperlakukan siswa seperti sebuah alat, sebuah benda mati yang tidak perlu kita hargai perasaannya apa segala macam, itu kan kita sudah sama saja dengan benda. Padahal yang kita ajarkan ini adalah seorang manusia begitu. Jadi bagaimana kita membuat pembelajaran kita, ada permainnya dalam belajar, ada ice breakingnya dalam belajar, sehingga mereka happy begitu ya. Karena memang dunia mereka masih dunia sekolah. Sedangkan ketika kita ikut-ikut pelatihan saja kan para narasumber kita justru sangat apa sekali ya dengan SDG yang menarik ya, sehingga kita tidak mengantuk ketika mendengarkan materi pendapatnya ya, sertifikasi segala macam. Nah, baik, kita lanjut kepada 5 posisi kontrol. Artinya di sini kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kita dalam mengontrol siswa kita. Yang pertama, ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai si pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Nah, sekarang mungkin boleh ya, mohon izin boleh ibu bapak buat di kertas yang sudah dibagikan tadi, kira-kira contoh seperti apa perlakuan seorang guru ke muridnya. Misalnya ini saya buat ketika siswa tidak ada membuat PR, lalu gurunya menghukum siswanya untuk berdiri di depan kelas 1 kaki. Nah, itu kan contoh. Nah, sekarang silakan di sini ibu bapak sampai 4, 1, 2, 3, 4, dan nomor 2, 1, 2, 3, 4, sampai nomor 3, 1, 2, 3, 4, sampai nomor 4 ya. Yang ini yang 3 orang sebagai seorang manajer. Nah, boleh dibuat satu contoh saja perlakuan guru ke siswa ketika dia menjadi seorang pemantau. Seperti apa contohnya gitu, menurut ibu bapak semua?
Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Ini ada beberapa identitas dari 5 posisi kontrol ini. Apa yang dilakukan oleh guru? Apakah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Berarti kan guru sebagai penghukum itu. Lalu kamu tidak bisa melakukannya, awas ya, rasakan. Dari kalimat-kalimat kita itu akan menjadi hukuman yang menyebabkan siswa itu nanti akan mendapatkan sebuah kegagalan. Bisa-bisa dia itu memiliki rasa dendam kepada kita kalau kita lakukan itu, gitu ya. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah itu artinya sehingga kita tidak dipandang lagi oleh guru kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Dia bisa memberontak, menyalahkan orang lain, atau malah nggak ada efeknya. Udah terbiasa kita marah-marah kepada dia nggak ada efeknya. Biar sajalah, kamu dari dulu balik. Nah, jadi itu akibatnya kalau kita memberikan motivasi lewat hukuman, ya. Kemudian begitu juga kalau kita membuat rasa bersalah, kita suka ini yang kamu buat ini apa ini? Kalau begitu begini, jadi anak-anak itu jadinya tidak percaya diri dia. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu seperti ini, seharusnya kamu ini itu. Jadi intinya anak-anak ini kan mau belajar di sini, memang sering melakukan kesalahan. Bagaimana kita membuat sebuah kesalahan itu menjadi acuan bagi anak-anak itu untuk berubah, untuk menukarnya menjadi sebuah yang benar begitu. Bukan membenamkannya ke dalam rasa bersalah sehingga dia menjadi tidak percaya diri lagi, mengurangi motivasinya untuk berbuat lebih baik. Nah, jadi si pembuat rasa bersalah itu murid meletakkan guru dalam kelas dunia berkualitas memang benar, tetapi murid akan berkata maafkan saya, kemudian dia akan merasa rendah diri begitu. Nah kalau kita bertindak sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, lalu kita meminta-minta, ayolah kamu lakukan untuk ibu, nanti ibu dimarahi kepala sekolah kalau kamu tidak ikuti ini. Nah, kan seperti itu. Berarti kan kita mengajak dia sebagai teman begitu. Nah, lalu ini dampaknya akan membuat siswa itu menjadi tergantung kepada kita, karena kita minta-minta dia kan begitu ya, tapi bukan karena kemauannya, sehingga dia akan menjadi murid yang lemah dan tidak mandiri serta memiliki ketergantungan dengan gurunya. Nah, kemudian untuk pemantau, kita hanya memantau siswa saja. Nanti tiba-tiba kita panggil, gitu ya, kita laporkan. Nah, jadi menghitung dan mengukur. Nah, ini menyesuaikan diri bila diawasi saja. Jadi karena kita suka pantau, anak itu kalau dekat dengan kita, baru dia takut. Sama dengan kita, kalau ada polisi baru pakai helm. Kan begitu ya. Jadi itu artinya polisi itu hanya sebagai pemantau, bukan karena kesadaran kita akan keselamatan kita makanya kita menggunakan helm, karena takut nanti ada ketemu polisi, ada yang memantau kita, maka baru kita disiplin. Sama kalau misalnya kita ada di depan, siswa ini nggak main HP dia, jadi kalau kita sudah pergi nanti dia main HP, kan begitu. Berarti kita hanya sebagai seorang pemantau. Akibatnya ini menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, jadi sekarang ini identitas yang berhasil atau sukses dari kontrol diri itu, di mana siswa itu betul-betul menghargai diri sendiri, maka seorang guru sebaiknya bersikap menjadi seorang manajer, di mana guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Ya, jadi kita sering konseling siswa ini, dia mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan keinginan-keinginannya. Jadi apa yang dia yakinkan, lalu menguatkan pribadinya. Berarti kamu kan sudah yakin ya kalau ini kamu lakukan akibatnya seperti ini. Kalau ini kamu lakukan akibatnya seperti ini. Sekarang bagaimana? Yang mana yang kamu pilih? Biarkan dia menjawab. Kita hanya mengarah-arahkannya saja. Dia yang menjawab, dia menentukan pilihannya untuk lebih baik. Nah itu kita menjadi seorang manajer. Jadi maka murid akan berkata bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dia keinginan untuk merubah itu dari dia, bukan kita yang jadi diktatornya begitu. Nah itu yang kita sebagai seorang manajer, sehingga dampaknya siswa akan mengevaluasi dirinya untuk memperbaiki diri ke depannya. Kita singkat saja.
Jadi ini dari pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kan kita membuat orang merasa bersalah. Nanti kita menghadirkan ke dalam diri siswa rasa bersalah, berarti kita sih membuat orang merasa bersalah. Kalau kita melakukan pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini kan jadinya menurunkan kreativitasnya, karena kita sebagai seorang penghukum. Nah kalau teman kita agak lemah pula, ayolah kamu lakukan. Nanti ibu gak enak, ini nggak selesai. Jadi ini teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, berarti kan sebagai pemantau. Kalau kita guru yang suka memberikan hadiah, maka karena ada hadiah dia mau melakukan program tersebut, bukan dari kontrol di diri. Nah, kalau dia seorang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tanyakan ke dia. Apalagi kita di tingkat SMK, mereka itu sudah taraf remaja menuju dewasa. Mereka sudah bisa diajak berpikir untuk kedepannya begitu. Apa menurut dia? Gitu. Nah, kalau yang penghukum satu lagi ini kamu selalu yang paling terakhir. Saya awak kalam bejo awak berulang. Oranglah mengumpul dari tadi awak terakhir. Kan jadi sering menghujat begitu ya. Harusnya kenapa? Apa alasannya untuk bisa terakhir seperti ini? Kedepannya kan masih mau seperti ini juga. Jadi kita diskusikan permasalahannya itu di mana anak ini kok terlambat terus. Itu yang disebut guru sebagai manajer. Sekarang tadi sudah dikatakan ya, kita menerapkan segitiga restitusi. Artinya kita sebagai seorang guru ketika ada permasalahan-permasalahan, kita diharapkan menjadi seorang manajer. Bagaimana kita melaksanakan manajer itu dengan salah satunya menerapkan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dari siswa itu ada rasa untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Dia tidak merasa MC dengan teman, gara-gara tadi dimarahi, malah dia merasa ketika selesai kita ajak berdiskusi, dia senang gitu. Sehingga kedepannya, misalnya ya ketika kita dipanggil oleh walas, udah ketakutan, udah apalah ini, saya akan dimarahin oleh walas. Kedepannya tidak, anak-anak kita ternyata jadi senang dipanggil oleh guru, karena ternyata ketika dia dipanggil oleh guru, dia mendapatkan pencerahan, mendapatkan penguatan dalam dirinya, gitu. Sehingga kedekatan guru dengan siswa akan lebih baik lagi, komunikasinya lebih baik, dan guru bisa membimbing siswa untuk menjadi mengembangkan apa kompetensi yang ada dalam dirinya. Karena banyak sebenarnya siswa kita itu pintar-pintar, tapi tidak berkembang kompetensinya, karena penuh tekanan oleh guru dan segala macam. Nah, ini dia ya. Ada ciri-ciri restitusi, kita lanjut saja sini. Kita lanjut ke nah ini tiga langkah segitiga restitusi saja langsung. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan anak yang akan kita bahas yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas tadi, kita menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu kira-kira apa yang sudah kamu lakukan. Lalu muncul pengakuan memang dia salah dari anak itu. Bukan bawa kandidat itu panggil, ayo lakukan kesalahan. Nah, bukan kita, tapi dia. Kamu kira-kira udah berapa hari ini gimana cara belajarnya? Sehingga muncul pengakuan harusnya dia bu, saya sudah telat 2 hari ini. Nah, dia yang menstabilkan dirinya sendiri, dia yang mengakui. Nah, jadi kita tanyakan apakah dia itu punya alasan, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dan apa alasan mengapa dia melanggar, mengapa dia melakukan itu. Nah, lalu kita tanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau misalnya masih melakukan hal-hal seperti itu, masih telat atau suka membuat PR atau tugasnya tidak ada, atau suka memilih teman atau bagaimana, kan banyak permasalahan siswa kita. Nah, kemudian kita tanyakan, dia itu yang pertama di sini ya, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Di mana letak tindakan yang salah? Kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya itu. Bagaimana keyakinannya ke depannya? Apakah dia akan melaksanakan dia tahu ya kalau itu adalah sesuatu yang sudah kita sepakati. Ketika kita memvalidasi tindakan yang salah,
kita jangan menghujat dia sebagai seorang penghukum ya, seperti hukuman di pengadilan ya gitu ya. Tapi kita ajak mereka itu jangan takut berbuat salah lagi. Karena untuk sukses itu kan harus salah dulu ya. Untuk sukses itu harus salah dulu. Jangan dia down karena sudah berbuat salah, sehingga kedepannya dia jadi seorang yang pemalu dan penakut. Nah, maka kita katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia merasa, oh tadi saya boleh salah ternyata. Tapi kedepannya tidak boleh salah. Nah, itu muncul dalam pikiran anak-anak itu. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Ya, dia merasa dia tidak salah itu adalah satu hal mati begitu, bukan, tapi memang dia sadar begitu. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan selanjutnya? Jadi intinya dari segitiga restitusi ini kita mendiskusikan kepada siswa kalau dia itu menyadari apa yang sudah dia buat, memvalidasi tindakannya, dan kemudian menanyakan keyakinannya untuk mau melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas. Dan intervensi 30 detik, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, jadi bahasa kita sebagai seorang guru itu jangan menggunakan kata-kata yang negatif, tapi kita pilih kalimat ketika kita menjadi manajer dari seorang siswa, itu kata-katanya yang positif, gitu ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Lalu kita tanya, kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Begitu. Tapi kan dia berpikir kalimat kita itu kan memotivasi semua. Jadi tidak ada yang menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang manusia. Karena ingat tadi hakikatnya yang kita ajarkan adalah manusia. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang kita biasakan. Apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita sebelumnya? Kapan kamu siap untuk memulai? Nah, kalau dia sudah stabil, sudah divalidasi tindakan yang salahnya, menstabilkan keyakinannya, kapan kamu memulai untuk berbuat yang lebih baik? Tanyakan, jangan lepas begitu saja, tapi dia tidak berubah-ubah begitu kan? Apa yang bisa ibu bantu? Kalau ternyata dia nampak bingung, ya kita tawarkanlah diri kita untuk membantu sehingga dia bisa menjadi lebih sukses. Nah, lalu kita tanyakanlah apa tugasnya hari ini, apa yang kamu inginkan, bisakah kamu melakukannya, lalu apa yang kamu inginkan dan peraturannya apa. Jadi ini contoh-contoh beberapa kalimat yang bisa membuat siswa itu kita rasakan dia mengontrol dirinya dari insting motivasi diri sendiri dan dia menghargai dirinya sendiri. Nah, itu sedikit yang kita pelajari pada hari ini, yang kita bagikan pada hari ini kepada ibu bapak semua. Semoga dari pertemuan kita kali ini bisa membuka cakrawala ibu bapak semua untuk bersikap bagaimana kita menghargai siswa kita sebagai seorang manusia. Kemudian kita juga memiliki inovasi-inovasi dan kreativitas agar membuat pembelajaran itu lebih memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi ada dia yang memiliki rasa kesenangan, dia butuh kasih sayang, dia butuh untuk kebebasan. Jadi kita berikan pilihan-pilihan pada siswa-siswa kita gitu. Itu. Kemudian dia juga harus memiliki rasa ingin untuk bertahan hidup dan segala macamnya. Nah, jadi semoga saja pertemuan singkat kita pada siang ini bermanfaat. Kedepannya kita bisa menjadi lebih menghargai siswa dan menanamkan budaya positif ini kepada siswa-siswa kita dalam program-program maupun dari pembelajaran kita di kelas kepada siswa kita. Terima kasih Ibu Bapak semua atas perhatiannya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.